Di ruang tamu mewah rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan, Aisyah berdiri tegak di depan ayahnya, Pak Budi, seorang miliarder yang menguasai kerajaan bisnis properti. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia berkata, "Ayah, aku mencintai seorang wanita, namanya Rina, dan aku tidak bisa lagi menyembunyikannya." Pak Budi, yang sedang menyeruput kopi hitamnya, langsung memuntahkannya ke lantai marmer, wajahnya memerah karena marah, dan ia berteriak, "Kau gila. Aku tidak akan pernah menerima ini keluar dari rumahku sekarang juga." Hati Aisyah hancur, tapi ia tidak menangis, ia berbalik dan pergi, meninggalkan segala kemewahan yang selama ini membungkus hidupnya, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan memicu rangkaian peristiwa yang membuat ayahnya menyesal seumur hidup. Aisyah berjalan keluar gerbang besi tinggi, angin malam Jakarta yang lembab menyapu wajahnya. Ia tidak punya uang di kantong, hanya ponsel dan dompet tipis yang berisi kartu identitas. Rina menunggunya di trotoar, mobil tua miliknya diparkir di pinggir jalan. "Ais, apa yang terjadi?" tanya Rina dengan suara khawatir, matanya yang indah memancarkan kepedulian. Aisyah masuk ke mobil, menutup pintu dengan pelan, dan menceritakan semuanya. Rina memeluknya erat, "Kita akan melewati ini bersama. Aku punya apartemen kecil di Kemang, tinggallah di sana dulu." Tapi di dalam hati Aisyah, ada badai yang bergolak, apakah ia benar-benar siap meninggalkan segalanya demi cinta ini? Ayahnya bukan hanya orang tua, tapi juga penjaga gerbang masa depannya, dengan bisnis yang seharusnya ia warisi. Malam itu, di apartemen sempit Rina yang penuh dengan lukisan abstrak dan aroma cat minyak, Aisyah duduk di sofa usang, memandang langit-langit retak. Rina membuat teh hangat, duduk di sampingnya, dan berkata, "Aku tahu ini sulit. Keluargaku juga tidak menerimaku dulu, tapi waktu menyembuhkan." Aisyah menggelengkan kepala, "Ayahku beda, Rin. Dia orang berpengaruh, dia bisa menghancurkan hidup kita jika mau." Rina tersenyum tipis, "Maka kita harus kuat. Aku bekerja sebagai seniman relance, gajiku cukup untuk kita berdua sementara." Tapi Aisyah merasa bersalah, ia terbiasa dengan kehidupan mewah, dan sekarang ia harus belajar hidup sederhana. Ia ingat masa kecilnya, ketika ayahnya membelikannya apa saja, tapi selalu dengan syarat, "Jadilah anak yang membuat ayah bangga." Kini ia telah melanggar itu semua. Pagi berikutnya, berita menyebar cepat di kalangan elite Jakarta. Teman-teman Aisyah mulai menelepon, tapi ia abaikan. Salah satunya, Mia, sahabat masa kecilnya, datang ke apartemen Rina. "Ais, apa yang kau lakukan? Ayahmu marah besar, dia bilang kau bukan anaknya lagi," kata Mia dengan nada panik. Aisyah menatapnya dingin, "Mia, kau tahu aku seperti ini sejak lama. Kenapa sekarang baru protes?" Mia menghela napas, "Karena ini Indonesia, Ais. Masyarakat kita belum siap. Pikirkan reputasimu, bisnis keluarga." Rina yang mendengar dari dapur, masuk dan berkata, "Mia, kalau kau sahabat sejati, dukung dia." Mia pergi dengan marah, meninggalkan Aisyah dengan keraguan baru, apakah ia egois karena menyeret Rina ke dalam kekacauan ini. Hari-hari berikutnya, Aisyah mencoba mencari pekerjaan. Dengan gelar sarjana bisnis dari universitas ternama, ia seharusnya mudah mendapat posisi. Tapi setiap wawancara berakhir sama, "Ma, Nona Aisyah, tapi kami mendengar rumor tentang keluarga Anda." Ayahnya telah menggunakan pengaruhnya untuk menutup pintu. Aisyah pulang ke apartemen dengan lelah, Rina menyambutnya dengan pelukan. "Jangan menyerah, sayang," kata Rina. Malam itu mereka berbicara panjang tentang mimpi mereka. Rina ingin membuka galeri seni sendiri, Aisyah ingin membangun bisnis yang inklusi. Tapi realitas menghantam, tagihan listrik datang, dan rekening Aisyah kosong. "Aku harus pinjam uang dari teman," kata Aisyah. Rina menggeleng, "Kita bisa jual lukisanku."
Aisyah merasa terpojok, tapi cinta mereka memberi kekuatan. Sementara itu, di rumah besar Pak Budi, suasana tegang. Istrinya, Busari, ibu Aisyah, duduk di kamar dengan air mata. Budi, kau terlalu keras. Dia anak kita satu-satunya. Pak Budi menggeleng, ini soal prinsip, Sari. Di masyarakat kita, ini tabu. Bagaimana kalau bisnis terganggu? Busari diam, tapi di hatinya, ia tahu suaminya salah. Ia diam-diam menghubungi Aisyah, nak, ayahmu keras kepala, tapi dia mencintaimu. Aisyah menjawab, Bu, aku tidak bisa berubah. Percakapan itu membuat Aisyah semakin teguh, tapi juga menyadari betapa dalam luka yang ia timbulkan. Konflik memuncak ketika Aisyah mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan saingan ayahnya. Ini kesempatan, Rin, kata Aisyah excited. Rina ragu, tapi ini seperti balas dendam. Aisyah meyakinkan, bukan, ini untuk bertahan. Ia terima tawaran itu dan mulai bekerja sebagai analis bisnis. Di kantor, ia bertemu rekan-rekan yang suportie, tapi gosip tetap ada. Suatu hari, bosnya berkata, Aisyah, aku tahu latar belakangmu. Kami di sini tidak diskriminasi. Itu memberi harapan, tapi Aisyah tahu perjuangan baru saja dimulai. Di akhir minggu pertama, Aisyah dan Rina pergi ke pasar malam di Jakarta, mencoba melupakan masalah. Mereka berpegangan tangan, tapi tatapan orang-orang membuat mereka tidak nyaman. Seorang pria mabuk mendekat, hei, kalian lesbi ya? Haram. Rina tarik Aisyah pergi, tapi insiden itu membuat Aisyah marah. Kenapa masyarakat seperti ini, tanyanya. Rina jawab, karena mereka takut yang berbeda. Malam itu, Aisyah bermimpi buruk tentang ayahnya, bangun dengan keringat dingin. Ia sadar, perjalanan ini penuh duri. Aisyah semakin terbiasa dengan rutinitas baru. Pagi-pagi ia berangkat ke kantor dengan angkot, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Di meja kerjanya, ia fokus pada laporan keuangan, mencoba membuktikan nilai dirinya tanpa nama ayah. Tapi pikiran tentang Pak Budi tak pernah hilang. Suatu siang, ia mendapat pesan dari Busari, ayahmu sakit, tekanan darah tinggi. Datanglah. Aisyah ragu, tapi Rina mendorong, pergi, Ais. Ini kesempatan rekonsiliasi. Dengan hati berat, Aisyah pergi ke rumah lama. Di sana, Pak Budi terbaring di kamar, wajahnya pucat. Ayah, sapa Aisyah pelan. Pak Budi membuka mata, kau datang juga. Tapi jangan harap aku berubah pikiran. Aisyah duduk di samping tempat tidur, aku tidak minta maaf atas siapa aku, ayah. Tapi aku khawatir tentang kesehatanmu. Pak Budi tertawa sinis, kesehatanku rusak karena kau. Bisnis terganggu, mitra mundur karena rumor. Aisyah balas, itu karena sikapmu, bukan aku. Pertengkaran itu membuat Busari menangis, cukup. Kalian sama-sama keras kepala. Aisyah pergi dengan amarah, tapi juga rasa bersalah. Kembali ke apartemen, Rina mendengar cerita itu. Mungkin butuh waktu, katanya. Tapi Aisyah gelisah, aku takut kehilangan dia selamanya. Malam itu, mereka berdua duduk di balkon kecil, memandang lampu kota. Rina cerita tentang masa lalunya, dulu orang tuaku usir aku. Aku hidup di jalanan seminggu, tapi aku bangkit. Aisyah kagum, kau lebih kuat dariku. Rina peluknya, kita kuat bersama. Cinta mereka semakin dalam, tapi tekanan luar semakin berat. Di kantor, Aisyah mendapat proyek besar, menganalisis akuisisi perusahaan kecil. Bosnya percaya padanya, ini kesempatanmu bersinar. Aisyah bekerja keras, tapi ia tahu proyek ini bisa menyakiti bisnis ayahnya. Apa aku harus mundur, tanyanya pada Rina. Rina jawab, ikuti hati nuranimu. Aisyah lanjutkan, tapi dengan konflik batin, apakah ini balas dendam atau surial?
Sementara itu, Pak Budi pulih dan mulai bergerak. Ia hubungi teman-teman bisnis untuk menekan perusahaan Aisyah. Jangan biarkan anakku bekerja di sana, katanya. Tapi salah satu temannya, Pak Hadi, menolak. Budi, Aman sudah berubah. Anak muda seperti Aisyah punya hak. Pak Budi marah, hak apa? Ini melawan norma. Busari mendengar, dan untuk pertama kalinya, ia konfrontasi suaminya. Budi, kau salah. Aisyah bahagia dengan pilihannya. Pak Budi diam, tapi benih keraguan mulai tumbuh. Aisyah mulai mendapat ancaman anonim, pesan di ponsel, hentikan atau kau menyesal. Ia curiga ayahnya, tapi tak punya bukti. Rina khawatir, kita lapor polisi. Aisyah geleng, tidak, ini akan memperburuk. Mereka semakin hati-hati, tapi ketakutan merayap. Suatu malam saat pulang kerja, Aisyah diikuti mobil hitam. Ia lari ke apartemen, jantung berdegup kencang. Rina peluknya, kita harus pindah. Tapi Aisyah tegas, tidak, aku tidak lari. Konflik memuncak di acara bisnis besar di Jakarta. Aisyah diundang sebagai pembicara tamu membahas inklusivitas di dunia bisnis. Di sana ia bertemu ayahnya. Pak Budi duduk di baris depan, tatapannya dingin. Saat Aisyah berpidato, di Indonesia modern, kita harus terima keragaman, termasuk orientasi seksual, ruangan bergumam. Pak Budi berdiri dan pergi, tapi kata-katanya menyentuh beberapa orang. Setelah acara, seorang investor mendekat Aisyah, saya suka isi Anda. Mari kerjasama. Tapi malam itu, Aisyah mendapat kabar buruk, Rina kecelakaan kecil, mobilnya ditabrak. Aku baik-baik saja, kata Rina di rumah sakit. Aisyah curiga ini ulah ayahnya. Ia konfrontasi Pak Budi, ia telepon, ayah, kalau kau sakiti Rina, aku tidak akan pernah makanmu. Pak Budi denial, aku tidak tahu apa-apa. Tapi suaranya ragu. Aisyah putuskan hubungan total. Di rumah sakit, Aisyah jaga Rina. Ini terlalu berbahaya, kata Rina lemah. Aisyah jawab, aku tidak akan tinggalkanmu. Mereka berjanji saling lindung. Tapi di hati Aisyah, ada keputusan besar, ia harus lawan ayahnya di arena bisnis. Aisyah fokus pada proyek akuisisi. Ia tahu ini bisa merusak salah satu cabang bisnis Pak Budi. Rekan kerjanya, Andi, bertanya, yakin? Ini seperti perang dengan ayahmu. Aisyah jawab, ini bukan pribadi, ini bisnis. Tapi dalam hati, ia tahu ada unsur balas dendam. Rina pulih cepat, tapi trauma tetap. Pikirkan ulang. Apa worth it? Aisyah ragu, tapi lanjutkan. Pak Budi mendapat info tentang proyek itu. Ia panggil rapat darurat dengan timnya. Kita harus hentikan ini, katanya. Busari ikut campur, Budi, biarkan Aisyah. Dia dewasa. Pak Budi marah, dia pengkhianat. Tapi salah satu penasihatnya bilang, Tuan, mungkin saatnya rekonsiliasi. Generasi muda berubah. Pak Budi tolak, dan mulai rencana kontra, tawaran lebih tinggi untuk perusahaan target. Aisyah tahu ayahnya bergerak. Ia kerja lembur, mata lelah tapi tekad kuat. Suatu malam, Mia hubungi lagi, ayahmu bilang kau akan hancurkan keluarga. Berhenti. Aisyah jawab, Mia, pilih sisi. Kalau kau teman, dukung aku. Mia diam, lalu putus telepon. Aisyah merasa sendirian, tapi Rina ada di sisi, aku selalu di sini. Drama meningkat ketika media sosial ramai. Sebuah akun anonim posting tentang seanak miliarder yang lesbi dan pengkhianat. Komentar kasar membanjiri, haram, dia pantas diusir. Aisyah baca itu semua, hati sakit. Rina blok akun itu, jangan baca, sayang. Mereka bodoh. Tapi dampak nyata, klien Aisyah ragu, bosnya panggil, ini mempengaruhi reputasi perusahaan.
Aisyah bela diri, ini pribadi, bukan profesional. Bos setuju, tapi peringatkan, hati-hati. Pak Budi lihat posting itu, curiga Mia di baliknya. Ia konfrontasi, Mia, kau lakukan ini. Mia akui, ya, untuk selamatkan Aisyah dari dirinya sendiri. Pak Budi marah, ini bukan cara. Untuk pertama kalinya, ia ragu atas tindakannya. Bu Sari lihat perubahan itu, akhirnya kau sadar. Aisyah putuskan temui Mia di KAE. Ia bilang, Mia, kenapa kau khianati aku? Mia menangis, aku takut kehilanganmu. Di masyarakat kita, ini sulit. Aisyah jawab, itu alasan lemah. Persahabatan sejati tak kondisional. Mia minta maaf, tapi Aisyah pergi, hubungan rusak. Rina usul liburan singkat ke Bali untuk relaks. Di sana, di pantai Kuta, mereka jalan berpegangan, tapi lagi-lagi tak juga mental. Seorang turis lokal bilang, kalian tidak malu. Rina balas tegas, kenapa harus malu atas cinta? Insiden itu buat Aisyah marah, tapi juga bangga pada Rina. Di hotel, mereka bicara mendalam, apa kita bisa bahagia di negara ini, tanya Aisyah. Rina jawab, bisa kalau kita perjuangkan. Kembali ke Jakarta, akuisisi hampir selesai. Aisyah presentasikan ke Dewan, ini langkah maju untuk perusahaan. Mereka setuju. Tapi Pak Budi kalah tender. Ia marah besar, pecat beberapa karyawan. Bu Sari konfrontasi lagi, ini akibat sikapmu sendiri. Pak Budi duduk sendirian, memandang oto keluarga lama, air mata menetes. Aisyah rayakan kemenangan kecil dengan Rina. Tapi malam itu, ia dapat panggilan dari Bu Sari, ayahmu depresi, nak. Datanglah. Aisyah pergi, tapi dengan syarat, bawa Rina. Di rumah, Pak Budi lihat mereka berdua. Kau bawa dia, tanyanya marah. Aisyah jawab, ya karena dia bagian dari hidupku. Pertengkaran pecah lagi. Pertengkaran di rumah Pak Budi semakin panas. Aku tidak akan terima wanita ini, teriak Pak Budi. Rina diam, tapi Aisyah bela, ayah, Rina baik, dia dukung aku. Bu Sari campur, Budi, dengar anakmu. Pak Budi geleng, ini melawan agama, masyarakat. Aisyah balas, agama ajar cinta, bukan benci. Pak Budi diam, tapi pergi ke kamar. Aisyah dan Rina pulang, hati berat. Esoknya, Pak Budi hubungi pengacara, ubah surat wasiat, hilangkan nama Aisyah. Bu Sari tahu, marah besar, kau gila. Dia darah dagingmu. Mereka bertengkar hebat, Bu Sari ancam cerai. Pak Budi syok, Sari, jangan. Tapi Bu Sari tegas, pilih keluarga atau ego. Pak Budi mulai introspeksi. Aisyah di kantor, promosi jadi manajer. Rekan ucapkan selamat, tapi ia tahu harga yang dibayar. Rina buat kejutan, makan malam romantis di apartemen. Aku bangga padamu, kata Rina. Mereka bicara masa depan, mungkin kita nikah di luar negeri, usul Aisyah. Rina setuju, tapi realitas Indonesia buat mereka sedih. Konflik baru muncul, saudara sepupu Aisyah, Tony, hubungi, Chous, ayahmu bilang kau curi rahasia bisnis. Aisyah denial, itu itnah. Ternyata Pak Budi sebarkan rumor. Aisyah konfrontasi ia ideocal, ayah, hentikan ini. Pak Budi jawab, kau mulai perang. Aisyah putus asa. Rina usul cari dukungan komunitas di Jakarta. Mereka ikut gathering rahasia. Di sana, Aisyah dengar cerita serupa, penolakan keluarga, diskriminasi. Seorang aktivis bilang, kita harus suarakan hak kita. Aisyah terinspirasi, putuskan jadi advocate. Pak Budi alami serangan jantung kecil. Di rumah sakit, Bu Sari panggil Aisyah. Ayahmu minta maaf, katanya. Aisyah datang dengan Rina. Pak Budi lemah, Ais, aku salah. Aku takut kehilanganmu.
Aisyah menangis, ayah, aku juga. Tapi saat lihat Rina, Pak Budi ragu, tapi aku belum bisa terima itu. Aisyah jawab, berikan waktu. Pulih, Pak Budi undang Aisyah makan malam keluarga. Rina tidak diundang, Aisyah tolak, tanpa Rina aku tidak datang. Pak Budi setuju enggan. Di meja makan, suasana tegang. Pak Budi coba bicara, aku lihat kau sukses sendiri. Aisyah jawab, ya, tanpa bantuanmu. Rina diam, tapi kontribusi, saya cinta Aisyah, Tuan. Pak Budi angguk pelan. Tapi pengkhianatan datang dari dalam, asisten Pak Budi bocorkan rahasia ke Aisyah Compang. Aisyah dituduh spionase. Bosnya panggil, ini serius, Aisyah. Ia bela diri, tapi dipecat. Aisyah hancur, curiga ayahnya. Konfrontasi, ayah, kau lakukan ini. Pak Budi denial, tapi ternyata Mia balik lagi. Aisyah temui Mia, kenapa lagi? Mia akui, aku bantu ayahmu. Ma. Aisyah marah, putus persahabatan selamanya. Rina dukung, kita mulai baru. Aisyah dan Rina pindah ke apartemen baru di pinggiran Jakarta, mulai bisnis kecil, galeri seni inklusi. Mereka kerja keras, lukisan Rina laku, Aisyah kelola bisnis. Teman dari komunitas bantu. Hidup mereka stabil, tapi luka masa lalu tetap. Pak Budi lihat bisnis Aisyah tumbuh. Mitra bisnisnya bilang, anakmu inovatif, Budi. Ia mulai bangga diam-diam, Bu Sari dorong, hubungi dia. Pak Budi kirim pesan, aku minta maaf atas segalanya. Aisyah balas, butuh waktu, ayah. Suatu hari, acara pride kecil di Jakarta, Aisyah bicara, saya alami penolakan, tapi cinta menang. Pidatonya iral, banyak dukungan. Tapi juga ancaman. Rina khawatir, hati-hati. Aisyah tegas, ini perjuangan kita. Pak Budi tonton ide itu, air mata jatuh. Ia sadar kesalahannya, ego, takut masyarakat, buat ia kehilangan anak. Ia datang ke galeri Aisyah. Ais, aku salah besar. Terima Rina sebagai keluarga. Aisyah peluk ayahnya, terima kasih, ayah. Rina tersenyum, kita mulai baru. Tapi perjalanan tak mudah. Masyarakat masih judgmental, bisnis kadang boikot. Tapi keluarga bersatu, hadapi bersama. Aisyah rasakan kedamaian pertama kali. Apakah penolakan keluarga atas orientasi seksual selalu bisa diperbaiki dengan waktu dan komunikasi, atau adakah kasus di mana kerusakan permanen tak terhindarkan?